Abolongon, Nimawatimi Saipa. Selamat sore kawan pajak semuanya. Jumpa lagi dengan kami di podcast pada sore hari ini. Baik, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum kita memulai podcast pada sore hari ini, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Harlina Mada Amin yang akan menemani kawan pajak pada podcast pada sore hari ini. Saya tidak sendirian, saya ditemani. Saya Kak Nur. Kami bersama akan menemani podcast bersama kawan pajak pada sore hari ini. Tadi kita sudah perkenalan. Sekarang pada sore hari ini kira-kira apa yang kita bisa bahas ya Kak Nur? Nah, sore hari ini kita akan membahas tentang tata cara aktivasi akun Kortex wajib pajak pada aplikasi Kortex yang berlaku per Januari 2025. Tadi Kak Nur bicara tentang Kortex. Kalau boleh tahu, apa sih itu Kortex? Kortex merupakan layanan administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban yang berlaku sejak awal tahun 2025. Oh, tadi itu jadi berlaku dari awal Januari 2025. Jadi sini tadi Kak Nur bilang Kortex itu sistem administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sekarang pasti kawan pajak ingin bertanya yang menjadi dasar hukum atas terbentuknya Kortex itu. Ya, baik Kak Har, saya jelaskan untuk landasan hukum dari penerapan aplikasi Kortex, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah, dasar hukumnya kemudian ada dua. Yang kedua, PMK 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka spesial atau pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Nah, yang ketiga yaitu Per 7 tahun 2025 tentang petunjuk pelaksanaan administrasi NPWP, PKP, objek PBB, serta perincian jenis dokumen dan saluran untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban. Jadi tadi ada dasar hukumnya yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 7, PMK Nomor 81 Tahun 2024 dan Per 7 Tahun 2025. Sekarang karena tadi kita sudah berbicara tentang dasar hukum, selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan aktivasi akun. Kalau boleh tanya, aktivasi akun itu persyaratan yang harus kita penuhi itu apa dulu? Baik, untuk aktivasi akun Kortex, persyaratannya yaitu yang awal mula yang harus dipastikan oleh wajib pajak, yaitu kontak antara lain email yang digunakan, harus email yang terkini yang digunakan saat ini, kemudian dan nomor kontak itu nomor gawai kalau dalam bahasa petunjuk. Nah, setelah itu fix, maka bisa langsung melakukan aktivasi. Namun, jika ada perbedaan dengan sistem DJP, perlu diupdate, diperbarui terlebih dahulu dengan datang mengunjungi KPP untuk dilakukan update data email maupun gawai. Nah, nanti pada update data tersebut akan menjadi dasar dalam aktivasi akun Kortex. Wajib pajak perlu melakukan aktivasi akun Kortex agar dapat mengakses aplikasi Kortex sejak yang bisa dilakukan per Januari 2025. Nah, ini digunakan oleh wajib pajak untuk mempermudah dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan di aplikasi Kortex. Nah, aplikasi Kortex ini merupakan aplikasi yang baru digunakan di tahun 2025 sebagai pengganti aplikasi yang lama, DJP Online. Nah,
aktivasi ini digunakan untuk wajib pajak dapat memasuk ke aplikasi memiliki user login, kemudian nanti dapat digunakan untuk membuat e-bupot, elektronik bukti potong, e-faktur, elektronik faktur, surat pemberitahuan atau SPT, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah untuk aktivasi akun Kortek wajib pajak? Mungkin Kak Har bisa dijelaskan. Oh, makasih Pak Nur. Sekarang saya akan menerangkan sedikit terkait langkah-langkah pada saat kita melakukan aktivasi pada Kortex. Pertama, kita harus kunjungi Kortex DJP, kortexdjp.pajak.go.id. Selanjutnya, kita isikan data untuk aktivasi akun. Kita di sini pilih aktivasi akun wajib pajak. Kita centang apabila Anda merupakan wajib pajak terdaftar. Jadi kita harus centang apabila kita sebagai wajib pajak terdaftar. Kita sini pilih status penanggung jawab. Di sini ada proksi warisan tidak terbagi. Jika tidak keduanya, abaikan centang dan lanjut ke langkah berikutnya. Jadi apabila kita tidak termasuk sebagai proksi warisan, selanjutnya kita cuma mengabaikan saja. Selanjutnya kita isi NPWP pada kolom yang tersedia. Setelah kita mengisi NPWP tersebut, kita klik tombol, kita klik lagi menu cari. Kita di situ harus pastikan nama wajib pajak yang muncul sesuai dengan identitas wajib pajak. Selanjutnya kita isikan email dan nomor telepon yang terdaftar pada sistem Direktorat Jenderal Pajak. Di sini kita harus pastikan tombol centang hijau telah muncul. Karena apabila tombol centang hijau belum muncul, di situ pasti ada perbedaan data. Jadi terlebih dahulu kita harus melakukan perubahan yang seperti tadi yang Pak Nur bilang, melakukan perubahan data dulu. Jadi kalau sudah muncul centang warna hijau, kita lakukan verifikasi wajah. Jika wajib pajak melakukan aktivasi wajib pajak, contohnya ini aktivasi wajib pajak badan, maka langkah tersebut tidak diperlukan. Karena di sini hanya diperlukan untuk aktivasi wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya kita mengambil foto, kita menggunakan tombol take a photo. Ambil foto wajah, usahakan itu wajahnya terlihat jelas, tidak ditutupi dengan aksesoris seperti kacamata dan masker. Setelah kita mengambil foto, kita klik pada bagian bawah itu validasi foto. Pastikan notifikasi menunjukkan proses verifikasi telah berhasil. Selanjutnya, kita kirim permohonan aktivasi akun. Kita centang pernyataan wajib pajak, lalu kita klik simpan. Selanjutnya, pada saat itu, notifikasi akan terkirim ke email. Untuk menemukan informasi login, kita buka kotak pada email terdaftar. Temukan dokumen penerbitan akun wajib pajak. Selanjutnya, kita buka dokumen PDF. Di sana kita temukan password akun yang tergenerate oleh sistem DJP. Selanjutnya, kita gunakan password untuk login pada Kortex. Login dilakukan dengan mengisi ID pengguna. ID pengguna itu biasa kita gunakan NIK. NIK yang telah dipadankan dengan NPWP. Selanjutnya kita buat password dan kode captcha yang ditampilkan. Selama kita melakukan urutan-urutan tersebut seperti yang di atas, di sana akan muncul Kortex DJP Anda telah berhasil diaktifasi. Oh ya Kak Nur, jika tadi telah teraktivasi, bagaimana cara mengganti password Kortex untuk mempermudah penggunaan login? Karena seperti yang kita ketahui, kita mendapat password yang artinya tidak berurutan. Artinya kita tidak bisa dengan gampang mengubah dan gampang menghafal. Jadi sini
Coba Kak Nur terangkan sedikit bagaimana cara penggantian password Cortex yang supaya mempermudah wajib pajak untuk mengingat akun tersebut. Baik, Kak, izin saya menjelaskan. Apabila wajib pajak datang langsung ke tempat pelayanan terpadu, maka pada saat aktivasi akun Cortex melalui petugas TPT akan diberikan sandi Cortex berupa acak, tulisan acak. Nah, itu sangat rumit untuk dihafal. Nah, kemudian password tersebut bisa diganti atau diperbarui menjadi lebih mudah. Untuk caranya sebagai berikut. Cara pertama, terlebih dahulu login ke aplikasi Cortex. Nah, menggunakan sandi yang tadi didapat dari petugas TPT. Kemudian klik menu manajemen akses, lalu klik ubah kata sandi. Maka akan muncul pengisian password baru. Kemudian di sini ada ketentuan untuk pembuatan sandi aplikasi Cortex, yaitu memuat minimal 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka, dan 1 karakter spesial, dengan total keseluruhan minimal adalah 8 karakter. Nah, karakter-karakter tersebut ada beberapa pengecualian yang disarankan untuk tidak digunakan, yaitu karakter titik, koma, tanda minus, plus, dan tanda titik 2. Nah, setelah ketentuan tersebut dipenuhi, maka kata sandi dapat disimpan. Nah, adapun cara kedua, yaitu sebelum login pada halaman beranda login, terlebih dahulu klik lupa kata sandi yang terletak di area tengah. Kemudian selanjutnya muncul pengisian ID pengguna atau user yang dapat diisi dengan NIK KTP atau nomor induk kependudukan, atau nomor pokok wajib pajak NPWP, atau nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah, setelah itu diisikan, salah satunya diisikan, maka dilanjutkan dengan mengisi konfirmasi alamat email dan nomor gawai. Nah, nomor gawai di sini artinya nomor handphone atau nomor ponsel kawan pajak. Nah, dipastikan dahulu bahwa kontak tersebut yang tercantum di email adalah email yang dapat dibuka oleh kawan pajak, artinya dapat diakses lebih mudah, bisa dilihat di dashboard masing-masing. Kemudian dan nomor gawai, yaitu nomor HP. Namun untuk opsi pada nomor HP ini, sebagaimana email dibuka dengan ada tersedia cukup kuota data dan HP tersedia cukup pulsa, karena untuk biaya per pesan adalah Rp500. Nah, setelah email dan HP tersebut ada dan cukup kuota dan pulsa, maka wajib pajak akan menerima link berupa pesan untuk reset password, yaitu untuk mengubah kata sandi. Nah, setelah itu centang bagian pernyataan, lalu klik kirim. Buka email untuk menemukan informasi link untuk mereset sandi. Nah, setelah itu buka kotak masuk pada email yang terdaftar atau SMS pada nomor HP terdaftar. Nah, jika wajib pajak dapat memilih opsi penggunaan ini, untuk perubahan sandi tersebut ada 2 opsi. Pertama, melalui email yang terdaftar, yang kedua melalui nomor gawai yang terdaftar. Nah, setelah masuk pada ponsel, kawan pajak dapat mengklik link yang ada pada email atau SMS tersebut, maka akan beralih ke situs perubahan sandi. Nah, untuk sandi yang baru, sebagaimana tadi saya kemukakan, yaitu memuat ada ketentuan 1 huruf kapital, 1 huruf kecil, minimal 1 angka, dan 1 karakter spesial atau tanda baca, dengan total keseluruhan minimal yaitu 8 karakter. Nah, apabila lebih dari 8 karakter itu diperbolehkan, karena itu mungkin semakin aman kawan pajak untuk memiliki sandi tersebut. Nah, jika telah sesuai, maka dapat mengklik menu simpan. Oh, jadi gitu ya persyaratannya. Sekarang Kak Nur saya mau tanya, kan tadi di sini ada email. Ini emailnya bisa sama dengan email yang terdaftar di badan, atau
memang khusus email untuk orang pribadi sendiri. Oh, untuk email di sini yang bisa diisikan tergantung jenis wajib pajaknya. Iya. Untuk wajib pajak orang pribadi diisikan email pribadi. Nah, namun untuk email wajib pajak badan diisikan email wajib pajak badan. Contoh email CP atau PT. Nah, email baik pribadi orang pribadi PIC atau penanggung jawab utama maupun dengan email badan ini tidak boleh sama. Jika sama maka nanti tidak bisa disimpan. Jadi harus berbeda email keduanya. Oh, jadi gitu ya. Terus tadi sini ada 8 karakter. Berarti kalau wajib pajak buat lebih dari 8 karakter, berarti itu diperbolehkan. Misalnya di sini kan ada karakter khusus. Jadi misalnya dalam password tersebut ada berapa karakter yang digunakan, berarti tetap masih bisa terklik simpan ya? Ya, tetap bisa disimpan karena memenuhi unsur-unsur tadi. Ada ketentuan huruf besar, kecil, angka, dan tanda baca. Jadi lebih dari 8 karakter tetap bisa disimpan. Jadi itu ya. Jadi kalau misalnya berarti ini dengan sendirinya wajib pajak bisa mengaktifasi sendiri atau harus datang ke kantor pajak? Oh, sebetulnya wajib pajak pada hakikatnya bisa melakukan aktivasi secara mandiri di dimanapun tempatnya. Namun di sini perlu ditekankan bahwa Cortex ini sebelum kita masuk di Cortex yang perlu diperhatikan adalah kontak baik email maupun gawai atau nomor HP itu harus sama dengan yang terdaftar di sistem DCP. Nah, apabila terdapat perbedaan dengan yang digunakan, misal contoh sudah ada berubah ganti email atau ganti nomor, nah itu tidak bisa dilakukan aktivasi secara mandiri karena harus update kontak terlebih dahulu di KPP. Gitu ya. Sekarang berarti ini wajib pajak. Jadi kalau misalnya wajib pajak tersebut sudah pernah terdaftar di DJP online, jadi tidak perlu melakukan aktivasi. Dia cukup merubah kata sandi pada Cortex. Jadi gitu. Terus gini Pak, sekarang misalnya ini wajib pajak sudah melakukan perubahan kata sandi. Terus kan ada wajib pajak kok pada saat dia membuka lagi kata sandi itu tidak bisa di ini, artinya tidak masuk pada akun Cortex-nya. Itu apa kita harus mengklik kata sandi lagi? Nah, jika kata sandi tersebut tidak bisa masuk ke akun Cortex, maka kita perlu mengulangi tahap berikutnya, tahap itu pembuatan sandi maka dapat diulangi supaya nanti sandi tersebut bisa masuk ke aplikasi. Oh gitu. Sekarang karena semuanya kita sudah jelaskan ke wajib pajak, kita closing statement dulu ya. Jadi kesimpulannya, aktivasi akun merupakan langkah pertama wajib pajak untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi sekarang karena sudah di penghujung acara, demikian sesi podcast pada sore hari ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Selamat sore buat kawan pajak semuanya.